Kita akan belajar button hari ini. Yuk kita mulai. By the way, buat yang pakai VS Code, ini nggak perlu diketikkan manual semua ya. Ini cukup dengan menggunakan tanda seru, lalu tab. Nah, seperti ini. Oke, yuk kita mulai. Kita lanjutkan. Kita bikin dulu formnya. Nah, di HTML, membuat button itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara input type button. Lalu kita bilang value click me. Ini. Muncul button seperti ini ya. Cara kedua, tidak menggunakan elemen input, tapi menggunakan elemen button. Seperti ini. Lalu kita bilang click me. Ya, hasilnya sama ya. Baik pakai input elemen maupun pakai button elemen, itu hasilnya akan sama. Lalu kalau ditanya, jadi pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Rekomendasi saya pribadi, itu pakai yang bawah. Kenapa? Yang bawah itu lebih fleksibel. Kalau yang atas, value-nya ini hanya bisa string. Tapi yang di sini nih, ini elemennya itu fleksibel, bisa menggunakan HTML. Misalnya kita bilang, kita bold. Nah, dia jadi bold. Atau misalnya kita bilang kita mau kasih warna. Kayak gini. Nah, dia jadi merah seperti ini. Ya, jadi enakan pakai yang bawah. Nah, button sendiri, itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama, yang kita nggak pencet apa-apa ini, yang kita nggak berikan tipe apa-apa, ini by default tipenya adalah submit. Oke, by default. Apa sih submit ini? Submit ini adalah untuk mengirimkan data apapun yang kita isi di form kita ke aplikasi selanjutnya. Dengan cara misalnya saya bilang test.php, ini nggak beneran ada ya. Sehingga kalau kita pencet ini klik nih, dia akan kirim semua data di form kita ke test.php yang karena nggak ada akan error. Nah, seperti ini ya. Tipe kedua, itu ada type-nya reset. Ini reset. Oke, gunanya apa? Ini kalau sekarang kita klik ini nggak kelihatan apa yang terjadi ya. Tapi sebenarnya ini akan mereset semua input yang ada di form kita. Oke, sebagai contoh, kita akan bikin type text. Gini, kita bikin banyak deh. Kita bikin 3 ya. Nah, terjadi seperti ini. Jadi misalnya kita udah isi, terus kita mau reset, kita tinggal klik yang tombol reset. Seperti ini. Dia akan mereset seluruh input yang ada di form kita, berapa banyak pun itu. Button yang ketiga. Button type button. Kita bilang ini ada button. Oke. Tipe button ini adalah sebuah button yang kalau diklik tidak akan terjadi apa-apa sampai kita menambahkan event on click dan menggunakan bantuan JavaScript. Kita bilang on click sama dengan mau ngapain. Oke, dalam contoh ini saya akan bilang alert hello world. Ini. Oke, kita coba. Nah, seperti ini, alert hello world. Sebenarnya ada selain 3 ini, kita bisa membuat button dengan image. Nah, untuk membuat button dengan image, kita bisa ngakalin dengan button, ya type-nya button lagi aja. Sorry. Nah, seperti saya bilang kan ya, kalau kita pakai elemen button, ini fleksibel, kita bisa masukin HTML apa aja, termasuk image. Nah, ini saya sudah siapin gambar ya di tempat saya. Kita oke, kegedean. Kita bilang width 50. Nah, seperti ini. Jadilah sebuah tombol yang dalamnya ada image. Nah, bisa diklik seperti ini. Tapi kan tetap kelihatan nih, kotak buttonnya ini yang abu-abu ini. Bagaimana kalau kita mau buttonnya tuh beneran image aja gitu loh. Nah, kalau mau seperti itu, nggak bisa pakai elemen button. Kita harus balik pakai elemen input. Kita bilang input, type, sama dengan image. src-nya, gambar kita. Oke. Lupa. Nah, seperti ini. Dan ya, lihat bedanya. Yang pertama, ini ada kotak buttonnya, ada image di dalamnya. Yang ini, image doang, dan kalau kita mouse over, perhatikan kalau kita mouse over, langsung berubah menjadi
tombol jari. Yang tipenya ini pun kalau diklik langsung tipenya submit yang akan mensubmit form kita ke test.php kita di sini. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada button type-nya yang submit, ada yang type-nya reset, ada yang type-nya button, dan juga bisa bikin button berupa image. Demikian pelajaran button hari ini. Semoga membantu dan terima kasih.